sayembara bertahan hidup di pulau kosong dengan hadiah 1 miliar. Sebuah sayembara dengan hadiah yang sangat fantastis, membuat siapa saja tertantang untuk mengikuti sayembara itu. Entah siapa yang mengadakan sayembara tersebut, namun satu hal yang pasti nyawa yang akan jadi bayarannya. Namaku Nara Putri Pelita. Saat ini usiaku sudah menginjak 25 tahun. Usia yang nampak matang untuk sebagian orang. Namun, aku tidak memperoleh kematangan tersebut dari usiaku. Aku hanya benalu di keluarga. Aku tidak bekerja dan tidak memiliki aktivitas apapun yang layak untuk dibanggakan. Aku memiliki 4 orang sahabat dengan latar belakang yang sama. Menjadi benalu untuk orang tua karena tidak bekerja ataupun menjalani aktivitas yang cukup berarti. Memang benar, pertemanan sangatlah mempengaruhi kehidupan seseorang, sehingga tak heran jika saat ini aku hanya pengangguran, sebab keempat temanku pun sama. Setelah mendengar pengumuman tersebut, aku merasa sangat tertantang dan ingin mengikuti sayembara itu. Selain karena tertantang, aku juga mengincar hadiah besar yang tertera di papan pengumuman tersebut. Namun, aku tak ingin pergi seorang diri ke Pulau Mati itu. Aku lantas berinisiatif untuk mengajak keempat temanku ikut serta dalam sayembara tersebut. Mereka pun setuju dengan ajakanku. Aku kemudian menghubungi nomor telepon yang tertera di papan pengumuman untuk menanyakan semua hal yang berkaitan dengan sayembara itu. Selamat siang, saya Nara. Saya mau menanyakan terkait sayembara di papan pengumuman. Apakah pengumuman tersebut benar? Tanyaku. Benar. Jika Anda berminat, silakan datang ke Taman Pelita. Akan ada mobil besar yang mengantarmu ke tempat sayembara tersebut, ucap suara dalam telepon. Baiklah, bolehkah saya mengajak beberapa teman? Tanyaku, silakan, jawab suara itu. Aku pun merasa kegirangan mendapat jawaban tersebut. Aku lantas memberitahu kabar baik ini kepada keempat temanku. Besok siang kami berlima akan berangkat bersama, tinggal di Pulau Mati, dan pulang dengan harta yang tidak akan habis, walau sampai mati nanti. Keesokan harinya, aku dan keempat temanku sudah menunggu di taman yang diperintahkan. Tak perlu menunggu waktu lama, mobil jemputan yang akan mengantarkan kami ke tempat sayembara itu pun tiba. Kami bergegas masuk untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Kurang lebih ada 10 orang yang mengikuti sayembara ini. Tentu mereka pasti memiliki latar belakang yang sama denganku, sama-sama parasite dan menjadi benalu untuk keluarga di rumah. Perjalanan pun dimulai. Kami menyusuri jalan yang dipenuhi oleh pepohonan yang sangat rindang. Waktu yang kami tempuh begitu lama, kami melewati banyak pedesaan, persawahan dan juga hutan. Meski demikian, kami semua begitu menikmati perjalanan ini. Hingga 1 jam kemudian kami pun sampai di sebuah pantai dengan udara yang sangat sejuk. Di sana sudah disediakan sebuah perahu yang akan mengantarkan kami semua ke Pulau Mati tak berpenghuni. Ketika kami menapakkan kaki di tepi pantai, aku melihat sesosok lelaki paruh bayu berdiri dan menatap ke arahku. Tatapannya begitu tajam, bahkan tanpa berkedip sedikit pun. Aku penasaran dengan maksud dari tatapan lelaki itu. Aku pun bergegas untuk menghampirinya. Namun sayang langkahnya begitu cepat hingga aku tidak mengenali arah kemana ia pergi dari tempat di mana ia memperhatikanku. Aku mencoba untuk tidak mengindahkan sikap sang lelaki yang sudah pantas dipanggil kekek itu. Aku memilih untuk berkonsentrasi dalam mengikuti sayembara ini. Aku berusaha melupakan tatapan lelaki itu dan tidak lagi memikirkan maksud tersirat dari sikapnya. Kini, perjalanan pun kembali dilanjutkan. Sebelum menyeberangi lautan, kami diarahkan ke sebuah perahu kecil. Sebelum kami menyeberang, ada sosok lelaki yang nampaknya berusia 30 tahun menghampiri kami semua dan mulai melakukan briefing untuk membahas lebih detail persyaratan dari sayembara yang akan kami semua lakukan. Persyaratan pertama, wajib mengikuti kegiatan hingga akhir. Perahu hanya akan ada di 2 waktu, yaitu saat menyeberang dan saat pulang. Kalian bisa saling mengorbankan satu sama lain, sebab hanya ada satu pemenang yang berhak mendapatkan uang senilai 1 M tersebut. Dilarang menggunakan telepon genggam. Dilarang memberitahukan kegiatan selama singgah di Pulau Mati tersebut. Semua orang mengangguk tanda setuju dengan pengumuman yang diberikan. Mereka tidak merasa keberatan dengan semua yang dipersyaratkan. Kini, mereka pun hanya menunggu giliran untuk singgah sebentar di Pulau Mati yang sudah di depan mata. Hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam untuk menyeberang dari arah pantai menuju pulau.
Sang penjaga pulau memberitahukan bahwa ada satu rumah kosong yang bisa ditempati. Di sana sudah dilengkapi beberapa persediaan makanan meskipun tidak banyak. Aku dan ke-9 peserta lain diminta untuk mencari tahu arah menuju rumah kosong itu. Meskipun diminta untuk saling mengorbankan satu dengan yang lain, namun aku dan ke-4 temanku memilih untuk menutaskan secara bersama masa, membagi rata hadiah yang akan didapatkannya tanpa menumpahkan darah di pantai mati ini. Hari-hari penuh dengan pertumpahan darah pun dimulai. Namun, aku berusaha untuk menenangkan semua peserta dan meyakinkannya. Setelahnya aku pun mulai membagi tugas antar satu dengan yang lainnya. 2 orang bertugas untuk menjadi satpam, melihat kondisi di depan dan belakang rumah. 2 orang lagi bertugas sebagai juru masak. 2 yang lain bertugas untuk mencari kebutuhan makan di pantai. Sisanya sebagai pelengkap. Sementara itu, aku bertindak sebagai leader di sini. Hari sudah mulai larut, aku pun meminta semua orang untuk beristirahat. Hari pertama dilewati dengan sangat baik tanpa kendala yang cukup berarti. Setelah memastikan semua anggota lengkap dan aman, aku pun memutuskan untuk menyusul mereka tidur, agar tenaga dalam tubuhku kembali pulih. Keesokan harinya, aku dan peserta lain pun terbangun dari tidur. Aku bergegas untuk pergi ke belakang rumah. Niat hati ingin membuang hajat di sana, namun saat aku sampai di belakang rumah, betapa terkejutnya aku saat mendapati sesosok mayat sudah tergeletak tak bernyawa dengan darah di sekujur tubuhnya. Entah dia mati karena terjatuh, dianiaya, atau bahkan dimakan binatang buas. Kami hanya bisa menduga-duga dia merupakan salah satu peserta yang ikut dalam sayembara ini, sehingga jumlah kami sekarang menjadi 9 orang. Setelah mengetahui ada yang tewas secara tiba-tiba dan mengenaskan, para peserta menjadi takut dan khawatir. Mereka semua tidak ingin jika merekalah yang akan tewas di hari selanjutnya. Mereka merasakan ada kejanggalan di rumah dan pulau mati ini. Namun, hal itu berbeda denganku. Aku sendiri tidak merasakan adanya kejanggalan-kejanggalan yang berarti. Aku berpikir bahwa dia tewas akibat dimakan binatang buas, dan tidak ada hal mistis yang terjadi di balik kematiannya. Aku berpikir bahwa kematian salah seorang peserta merupakan ketidaksengajaan. Padahal kematian itulah yang merupakan awal, the free datangnya bencana yang lebih besar. Mungkin saja ke-9 orang tidak ada yang selamat, atau bahkan bisa terselamatkan semuanya. Tidak ada yang tahu tentang hal ini, terutama aku. Saat aku sedang duduk di depan teras rumah, aku melihat sosok perempuan parubaya sedang mengintai keberadaan kami. Pandangannya sama persis seperti pandangan lelaki parubaya yang mengamati kita saat kita berada di pantai. Mereka berdua memiliki tatapan yang begitu tajam, amarah kiranya tidak lagi terbendung dari keduanya. Aku pun bertanya kepada salah seorang teman, apakah dia merasakan hal yang sama atau tidak. Temanku bernama Bagas. Aku merasa ada sesuatu, yang janggal dari hal ini, ucap salah orang klien. Aku pun merasakan hal yang sama, ucapku. Apa kita berhenti saja teman-teman? Tanya salah seorang temanku. Jangan, kita sudah setengah perjalanan. Kita hanya perlu tinggal di sini selama 2 minggu tidak lebih, ujar salah seorang temanku. Tapi, jika ada korban yang berjatuhan lagi, bagaimana? Tanyaku. Kita tidak bisa melakukan apapun, ujar salah seorang temanku. Memanglah benar, kami tidak bisa melakukan apapun untuk menghindari kematian di pulau mati ini, sebab semuanya serba mendadak. Di tengah peristirahatan, tiba-tiba datang seorang perempuan paruh baya di rumah tempat kami singgah. Ia mengetuk pintu begitu keras, tok, 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 suara ketukan pintu perempuan. Itu saat itu, kami semua sedang beristirahat. Aku yang mendengar suara tersebut pun, sontak terbangun dari istirahatku dan membukakan pintu. Betapa terkejutnya aku melihat sesosok perempuan paruh baya yang begitu misterius. Ia nampak memakan kembang kantil perlahan demi perlahan. Sementara itu, orang yang memakan bunga kantil padahal ia masih hidup itu, berarti ia sedang melakukan perjanjian dengan bangsa jin, melakukan pesugihan yang berujung dengan persembahan tumbal. Aku pemilik rumah ini, tuturnya, tapi ini rumah sudah kosong sangat lama, Bu, ujarku. Memang benar, tetapi aku pemilik rumah ini dan seluruh isinya, ujarnya kembali. Ia pun menunjukkan foto dirinya yang berpose di depan rumah ini untuk menunjukkan bukti. Aku pun percaya bahwa ia adalah pemilik rumah ini. Maafkan kami, Bu,
Kami benar-benar tidak tahu, ujarku. Tidak mengapa, kalian boleh singgah di sini untuk sementara waktu, ujar perempuan itu. Benarkah, Bu? Tanyaku menegaskan. Benar, silakan saja. Saya hanya mampir sebentar dan paling hanya bermalam selama 1-2 hari. Kalian tidak perlu risau, tuturnya. Aku pun sangat berterima kasih kepada perempuan itu. Meskipun aku merasa sangat curiga dengan sosok dia, namun aku berusaha sebisa mungkin untuk menutupinya. Aku akan mencari tahu esok hari, pikirku ketika itu. Kejadian 2 hari secara berturut-turut, ini membuatku menjadi sedikit gelisah. Kejadian peserta yang tewas tiba-tiba dengan begitu mengenaskan, dan kejadian datangnya pemilik rumah yang saat ini ku tinggali bersama peserta yang lain. Jika dipilihkan lagi, itu merupakan hal yang sangat ini. Saat ini kami berada di Pulau Mati, tentu tidak ada satupun orang di sini. Lalu rumah yang kami tempati, menurut penuturan dari seseorang yang membawa kami, rumah itu sudah kosong cukup lama sehingga tidak mungkin jika tiba-tiba ada orang datang dan mengaku bahwa ini rumahnya. Bulu kuduku pun merinding seketika, muncul pemikiran aneh dalam otakku. Aku berpikir apakah wanita itu adalah sosok hantu? Rasanya tidak. Mustahil jika para hantu berkeliaran di pulau ini, pulau dengan sejarah panjang yang begitu mengenaskan dan sudah mati dalam kurun waktu yang sangat panjang. Konon katanya, pulau kecil ini dulunya merupakan pulau yang sangat ramai, banyak sekali penduduk yang tinggal dan menetap di sini. Hingga suatu ketika terjadi penjajahan kejam dari negara penguasa yang kemudian melakukan pembantaian massal di sini. Mereka kemudian mengambil seluruh kekayaan penduduk, dari mulai tambang emas, rempah-rempah, dan semua kekayaan yang dapat diperjualbelikan. Sejak saat itu, Pulau Mati menjadi pulau yang benar-benar angker. Kerap kali terdengar suara jeritan dan tangisan perempuan di sana. Bahkan sosok genderuwo pun konon bersemayam di tiap titik di Pulau Mati. Sebelumnya aku sudah mendengar cerita angker di Pulau Mati ini. Banyak sekali desas-desus tentang pulau ini, namun aku tidak pernah sekalipun mengindahkan cerita itu. Karena pikirku di zaman sekarang sudah tidak ada hal-hal magis di dunia ini, dan aku memang tidak pernah percaya dengan hantu ataupun cerita hantu. Namun hal itu berbeda ketika aku menginjakan kaki di sini. Aku yang semula tak percaya kini seolah-olah ditunjukkan bahwa hal mistis ataupun dunia gaib memang benar-benar ada. Hari ini merupakan hari ketiga kami semua bertahan hidup di Pulau Mati. Persediaan makanan sudah menipis, air pun hampir habis. Aku pun memutuskan untuk mengumpulkan semua orang untuk mengajak mereka semua mencari makanan di pulau ini, entah memanah ikan di laut ataupun mencari sayur-sayuran di hutan yang berada di tengah-tengah pulau. Karena tidak ada pilihan lain, semua orang pun setuju dengan ajakanku. Perburuan pun dimulai. Aku memilih untuk mencari ikan di laut bersama kedua temanku. Aku mencoba mengambil ranting dan kemudian meruncingkannya untuk dijadikan panahan yang dapat dimanfaatkan untuk menangkap ikan. Menangkap ikan merupakan hal yang mudah bagiku dan kedua temanku. Dalam waktu singkat, kami berhasil mendapatkan ikan dalam jumlah banyak. Di sisi lain aku menugaskan 3 peserta untuk mencari sayur-sayuran atau buah ke dalam hutan. Dan 3 peserta lain tinggal di tempat persinggahan kita untuk mengamati dan menjaganya. Namun naas, ketiga peserta yang berjaga di tempat persinggahan mengalami hal buruk. Mereka diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Mereka menampakkan diri dalam bentuk wanita cantik berwajah rusak penuh darah. Ketiga peserta merasa sangat ketakutan. Salah satu dari mereka bersembunyi di kamar atas dan 2 lainnya bersembunyi di belakang rumah. Dia yang bersembunyi di kamar atas terus mendadapkan gangguan. Ia pun merasa sangat ketakutan, berlari sembari menjerit ketakutan. Hingga akhirnya dia terjatuh dari tangga rumah dengan diiringi teriakan dari hantu yang mengikutinya tersebut. Dia tewas seketika dengan darah yang begitu banyak. Kedua peserta lain yang bersembunyi pun mendengarnya dan langsung berlari ke arah tangga. Mereka berusaha menyelamatkannya, namun Tuhan berkehendak lain. Saat aku kembali ke rumah itu, nampak 2 peserta yang masih hidup sangat ketakutan. Mereka menangis di hadapan peserta yang tewas itu. Ada apa? Mengapa dia tewas? Tanyaku. Tadi kita bertiga diganggu oleh roh jahat. Dia terus mengejar kami. Kami berdua bersembunyi di belakang rumah, namun tidak dengan dia. Menunjuk peserta yang tewas. Dia malah pergi ke kamar atas dan kemudian tewas terjatuh dari atas tangga. Ucap keduanya dengan suara yang sangat terbata-bata. Mengapa roh itu mengganggu kalian? Tanyaku. Saya sendiri tidak tahu. Dia terus
Kami dengan menyebutkan kata tumbal, entah apa yang dimaksud oleh roh jahat itu. Tapi saya yakin dia akan terus mengganggu kita semua di sini, mungkin sampai kita mati. Ucapnya, aku akan menyelidikinya, sudah 2 orang peserta yang tewas di rumah ini. Pasti ada hal janggal di balik ini semua, ucapku aku kemudian, mengajak seluruh peserta untuk mengurus kedua jenazah peserta yang tewas secara mendadak. Kami semua memilih untuk menguburkannya agar tidak ada bau yang keluar dari kedua mayat tersebut. Kami menguburnya tepat di belakang rumah ini. Setelah kejadian kematian secara berturut-turut ini, banyak peserta yang ingin mundur dari sayembara ini. Meskipun jumlah hadiahnya sangat besar, kejanggalan-kejanggalan yang terjadi sangatlah tidak manusiawi dan hal ini tidak pantas untuk dilanjutkan. Sayembara bertahan hidup selama 2 pekan di Pulau Mati masih terus berlanjut meskipun banyak peserta yang ingin mundur dari sayembara ini. Sebab peraturan di dalam sayembara ini ditegaskan bahwa tidak boleh ada kata mundur dan perahu hanya tersedia di 2 waktu, yaitu pemberangkatan dan pulang. Oleh karena itu, jika para peserta ingin berhenti, maka ia harus mampu menyeberangi lautan luas yang sangat berbahaya. Aku pun terus memberikan semangat kepada semua orang, termasuk keempat sahabatku yang masih hidup. Semangat guys, tidak ada pilihan lain selain melanjutkan sayembara ini, ujarku. Tapi kita semua tidak tahu apakah besok kita masih hidup atau malah mati seperti 2 peserta lain. Ucap salah seorang peserta, jangan pikirkan hal-hal yang buruk. Ayo kita mulai pikirkan hal yang enak-enak saja yang bisa dapetin setelah berhasil menuntaskan sayembara ini. 1M guys, jumlah yang tidak sedikit, ucapku. Kalau tahu pulau ini akan semenyeramkan itu, aku tidak akan ikut dengan mudara, ucap salah seorang sahabatku yang mulai marah. Nasi sudah menjadi bubur, kita sudah terlanjur menginjakkan kaki di sini dan tidak ada pilihan lain selanjut menuntaskan semuanya, ucapku. Semua orang pun hanya terdiam mendengarkan ucapanku. Sejujurnya aku pun merasakan ketakutan yang sama dengan peserta lain. Bagaimana jika kita semua tidak ada yang selamat dari pulau ini dan bagaimana kalau kita mati sia-sia di sini? Aku pun mulai memutar otak untuk melindungi seluruh peserta yang tersisa. Aku mulai mengatur strategi bertahan hidup di sini dan kemudian memaparkannya kepada semua peserta agar saling bekerja sama untuk saling menjaga satu sama lain. Aku punya ide untuk kita semua, ucapku. Ide apa? Tanya salah seorang peserta. Kita harus membuat benteng pertahanan yang tidak biasa, sebab kita melawan roh jahat bukan manusia. Aku memiliki gambaran pertahanan. Pertama, kita semua dilarang berlari ke lantai atas jika roh jahat itu datang dan mengejar kita. Kedua, harus saling melindungi satu sama lain. Tidak boleh pergi seorang diri. Terakhir, kita harus gunakan keimanan kita untuk melawan mereka semua. Bagaimana? Ucapku. Apa kamu yakin ini akan berhasil? Tanya salah seorang sahabatku. Aku belum bisa membuktikan tingkat keberhasilan dari rencanku tadi. Namun kita bisa membuktikan bersama. Saya yakin jika kita semua saling percaya satu sama lain, kita bisa melawan kejahatan dari roh tersebut, ucapku. Baiklah, tidak ada pilihan lain selain mencoba percaya dengan Munara, ucap salah seorang sahabatku. Orang sahabatku, hari ini merupakan hari keempat kita semua singgah di Pulau Mati ini. Kami memutuskan untuk tetap tinggal berdelapan tanpa ada yang berpencar satupun. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari kematian selanjutnya. Aku yakin setelah kematian, 2 peserta sebelumnya akan ada kematian-kematian yang menghampiri kita. Entah siapa yang akan mendapatkan giliran selanjutnya. Kami semua hanya bisa mencegah sekuat mungkin. Ketika kita semua sedang berkumpul di tengah ketakutan di rumah yang kita singgahi, tiba-tiba saja terdengar suara aneh yang menghampiri kita. Bulu kuduk kita semua pun sontak berdiri seketika. Kalian akan mati, suara yang terdengar dari langit-langit rumah. Siapa kamu? Ucapku gemeteran. Semua peserta merasa sangat ketakutan. Mereka bahkan saling berpelukan satu sama lain. Namun aku mencoba melawan ketakutan dalam diriku untuk melawan suara yang menyeramkan, yang tiba-tiba saja datang. Kalian semua akan mati, tidak ada satu orang pun yang akan selamat. Ucap suara itu. Kamu siapa? Apa yang kamu inginkan dari kami? Tanyaku. Nyawa ucap suara itu, sembari tertawa tanpa henti. Kami tidak mengusik kamu, jadi kami mohon jangan ganggu kami, ucapku. Kalian datang menyerahkan nyawa, ucap suara yang terdengar menyeramkan itu. Kami semua kaget dan bingung. Apa maksud perkataan roh jahat itu?
Mengapa ia berkata bahwa kami datang untuk menyerahkan nyawa? Sedangkan kami datang untuk sayembara, bukan untuk mati. Aku pun berpikir bahwa ada kejahatan di balik sayembara ini. Ada sosok manusia tamak yang ingin menjadikan kami semua tumbal dengan dalih sebuah sayembara dengan hadiah yang fantastis. Hal ini nampaknya masuk akal. Aku pun membicarakan segala kemungkinan dengan semua peserta yang tersisa. Mencoba tenang untuk kemudian menenangkan semua peserta agar nantinya bisa memikirkan jalan keluar terbaik dari kutukan Pulau Mati ini. Aku pun mengajak seluruh peserta yang masih tersisa untuk mencari sebuah petunjuk yang mungkin saja ada di rumah ini. Rumah ini merupakan satu-satunya rumah yang masih berdiri di Pulau Mati ini. Rumah ini juga yang diarahkan oleh mereka untuk kita tinggali dalam sayembara ini. Namun sayang, tidak semua peserta setuju untuk mencari sebuah petunjuk bersamaku. 3 peserta yang bukan sahabatku memilih untuk tetap tinggal di ruang tengah rumah ini. Mereka takut jika beranjak dari tempatnya, sekarang akan ada hal buruk yang bisa saja menimpanya. Mereka tak ingin berakhir seperti 2 peserta sebelumnya. Aku pun tidak bisa memaksakan kehendak mereka yang tetap ingin tinggal. Aku dan keempat temanku pun sepakat untuk mencari petunjuk bersama-sama. Kami tidak berpencar agar tidak ada di antara kami yang menghilang ataupun mengalami hal buruk. Saat proses pencarian, kami menyusuri tiap ujung rumah dengan saksama. Namun, tak kunjung ada petunjuk. Kami melihat dari atas sampai bawah, dari kanan hingga kiri, namun hasilnya tetap saja nihil. Sementara itu, ketiga peserta yang tidak ikut bersama kami nyatanya mengalami hal yang sangat buruk. Roh jahat yang bersemayam di rumah ini mengganggu mereka dengan sangat brutal. Salah satu di antara mereka merasuki tubuh salah seorang peserta, hingga ia kemudian mengamuk dengan begitu kuat, menyakiti peserta lain hingga tewas dan menjatuhkan dirinya sendiri dari atas tangga. Ketiga peserta pun tewas dengan begitu mengenaskan. Aku dan keempat sahabatku mendengar suara jeritan mereka. Kami begitu kaget dan sontak langsung menghampiri mereka. Aku dan keempat sahabatku sangat kaget ketika mendapati ketiga peserta itu sudah tewas dengan begitu mengenaskan. Aku sangat menyesal karena membiarkan mereka hanya bertiga di tempat yang sangat menyeramkan ini. Aku semakin tidak habis pikir akan kejadian kematian yang benar-benar janggal di pulau ini. Jika roh tersebut secara tidak langsung membunuh kelima peserta sayembara ini, maka ia bukanlah roh biasa. Bisa jadi ia merupakan iblis yang menyerupai hantu. Tidak ada yang tahu pasti. Kami pun memutuskan untuk mengurus jenazah ketiga peserta itu. Mereka semua kami kuburkan tepat di belakang bangunan rumah beserta kedua peserta lain yang tewas lebih dulu. Kematian 5 orang sekaligus dalam waktu yang hampir bersamaan dan hanya dalam waktu 5 hari saja menjadikan kami yang masih tersisa memiliki trauma tersendiri. Pengalaman buruk yang tiba-tiba saja datang dan sangat sukar untuk dilupakan. Kami berlima yang masih tersisa hanya bisa berdiam diri di rumah ini. Kami ingin lari, namun tak ada ruang untuk kami berlari. Kami ingin berhenti, namun tidak. Ada satu pun cara yang bisa kami lakukan untuk menghentikan ini semua. Aku dan sahabat-sahabatku ingin segera menghilang dari Pulau Mati ini, namun semua nampak mustahil. Karena lelah memikirkan segala hal yang begitu pelik, keempat, temanku pun tertidur di atas lantai tanpa alas apapun. Sementara aku masih terjaga, sebab banyak hal yang mengganggu pikiranku. Aku pun memilih untuk berjalan-jalan di rumah yang saat ini kami tempati. Ketika aku sedang menenangkan diri, aku melihat banyak sekali buku yang masih tersusun, rapi. Aku pun mengambil salah satunya, namun saat aku mengambil buku itu ada kejanggalan yang terjadi. Seketika saja rak buku itu bergeser ke arah kiri. Dari situlah nampak sebuah ruangan kosong yang selama ini tersembunyi. Aku pun penasaran dan mencoba masuk ke ruangan tersebut. Ruangan itu begitu mistis. Ruangan yang menyerupai sebuah ruang bersemedi lengkap dengan sesajen dan lainnya. Ruangan ini menjadi satu-satunya ruangan yang terawat di rumah ini. Setelah berjalanan hingga masuk ke dalamnya, aku melihat sebuah foto keluarga terpajang di sana. Ada satu perempuan dan satu laki-laki paruh baya, dan 2 anaknya di genggaman tangan mereka. Wajah perempuan itu nampak tidak asing. Benar saja dia adalah perempuan yang tempo hari datang dan mengaku sebagai pemilik rumah ini. Sementara itu, wajah lelaki paruh baya yang terpampang di sana pun nampak tidak asing. Aku mencoba mengingat-ingat siapakah gerakan sosok yang ada di foto tersebut dan apa hubungan di antara mereka semua.
Banyak pertanyaan bersarang di otak kecilku. Saat itu juga aku dapat menyimpulkan bahwa sayembara yang kami semua ikuti adalah sayembara semu yang diadakan Utnuk menjadikan kami semua sebagai mayat yang akan mereka jadikan tumbal. Aku setengah tidak percaya dengan apa yang kulihat saat ini. Namun ini benar-benar terjadi dan nampak begitu nyata. Setelah melihat dan mengamati seisi ruangan itu, aku pun kembali kepada mereka dan menceritakan semua hal yang dilihat dan dirasakan. Aku pun bergegas untuk keluar dari ruangan itu dan menghampiri keempat karibku yang masih terlelap tidur. Aku berusaha membangunkan mereka semua. Aku ingin membicarakan tentang apa yang aku lihat hari ini. Tak lama kemudian, keempat sahabatku pun terbangun dari lelapnya. Tanpa basa-basi, aku langsung menceritakan tentang ruangan bersemedi yang sangat terurus lengkap dengan tempat persembahan tumbal yang ada di rumah kosong yang saat ini kami tempati. Itu artinya rumah ini menjadi tempat persembahan tumbal, dan kelima peserta yang telah tewas menjadi tumbal juga. Semua sahabatku langsung merinding dibuatnya. Kami semua tak percaya bahwa hal seperti ini akan menimpa kami semua. Karena Asida ingin dijadikan tumbal, salah seorang sahabatku menyarankan untuk keluar dari pulau mati ini agar tidak menjadi korban selanjutnya. Kita harus keluar dari tempat terkutuk ini, ucap salah seorang temanku. Bagaimana caranya? Tanyaku. Entahlah. Mungkin kita bisa menyeberangi lautan atau apapun itu. Aku tidak ingin mati sia-sia. Ujar sahabatku. Tidak akan ada yang mati sia-sia di sini. Sebelum aku kembali ke sini, aku sudah lebih dulu menelepon salah seorang temanku yang berada di rumah meminta pertolongan agar tidak ada yang sia-sia. Dia akan membantu untuk mengirimkan pertolongan, tapi mungkin tidak dalam waktu yang cepat. Ujarku, kita harus pergi ke tepi pantai, siapa tahu ada kapal lewat dan mereka melihat kita di sini. Kita harus sesegera mungkin menyelamatkan diri, ujar salah seorang temanku. Ayo kita coba, ucapku. Kami berlima pun berlari dengan begitu kencang menuju ke bibir pantai. Berteriak layaknya orang yang kesetanan. Namun sayang tidak ada satupun perahu yang melewati pulau mati ini. Ketika sedang menunggu di bibir pantai, kami semua dikagetkan dengan datangnya sosok perempuan paruh baya yang tiba-tiba saja menghampiri kami. Semuanya percuma, ujar perempuan itu. Mengapa percuma? Tanyaku. Kalian akan tetap menjadi tumbal. Ujar perempuan itu. Aku akan menceritakan semuanya kepada kalian. Dulu suamiku mengajak kami sekeluarga untuk bertamasya. Kami naik perahu dan berakhir di sini. Awalnya kegiatan itu sangat mengasyikkan sebab kami lama tidak bertamasya. Namun, ternyata itu menjadi hari di mana suamiku menjadikanku dan kedua, anaknya sebagai tumbal untuk penunggu pulau mati ini. Dia menguburkan mayat kami tepat di belakang rumah dan ia pergi seorang diri, ujar perempuan itu. Untuk apa suami ibu menjadikan keluarganya sebagai tumbal? Tanyaku. Tentu untuk mendapatkan kekayaan yang tidak akan habis sampai kapanpun. Ujar perempuan itu, aku tidak menyangka bahwa sosok perempuan yang ada di hadapanku ini bukanlah manusia, melainkan roh gentayangan yang terus menghantui kami semua. Ia mati tak wajar bersama kedua anaknya di tangan suaminya sendiri. Sementara suaminya kini hidup mewah, bergelimang harta tanpa kekurangan apapun. Kalian harus pergi sebelum jam 5 sore, hindarilah roh jahat yang terus membunuh kawan-kawanmu. Ujar perempuan itu. Dengan apa kami bisa pergi? Tanyaku. Rakitlah perahu dan dayunglah hingga ke daratan. Ikutilah arus angin, jawab perempuan itu. Apakah tidak ada cara lain? Tanyaku. Tidak ada cara lain selain pergi, ujar perempuan itu. Aku pun kemudian berdiskusi dengan keempat sahabatku tentang ucapan dari sosok perempuan itu. Membuat sebuah perahu kecil mungkin benar-benar bisa menjadi solusi terbaik agar tidak menjadi tumbal di pulau mati ini. Aku tidak habis pikir bahwa pelakunya sendiri merupakan seorang suami yang sudah tega menjadikan istri dan kedua anaknya sebagai tumbal. Dan dilanjutkan dengan menjadikan beberapa orang yang singgah ke pulau mati ini sebagai tumbal-tumbal selanjutnya. Dengan dalih sayembara agar semua orang tergiur dan akan datang. Tipu muslihatnya berhasil. Bahkan hingga membuat 5 peserta di antara kami meninggal tanpa arti dengan kondisi yang begitu mengenaskan. Setelah aku berdiskusi panjang bersama keempat sahabatku, kami pun memutuskan untuk pergi dan tidak akan pernah kembali lagi. Kami mulai membuat sampan dengan barang-barang seadanya dan perlahan menyerahkan hidup kami ke Tuhan agar segalanya dipermudah.
Kami pun memutuskan untuk tidak lagi kembali ke rumah itu, walaupun hanya untuk sekadar memejamkan mata sejenak. Membuat perahu ataupun sampan yang bisa menampung 5 orang. Kami memanfaatkan kayu maupun ranting yang berserakan di tepi pulau ini. Kami pun menggunakan akar yang menggantung untuk mengikat papan demi papan kayu agar dapat menyatu. Kami mengerahkan semua energi yang tersedia untuk bisa membangunnya dengan baik, agar kami berlima dapat pergi dari pulau mati ini, yang ternyata menjadi sumber persembahan tumbal yang dilakukan oleh manusia keji. Aku dan keempat sahabatku saling menguatkan dan memberikan semangat satu sama lain. Meskipun kami semua adalah benalu, namun kami memiliki semangat besar untuk tetap hidup. Masing-masing dari kami pun berjanji untuk menjadi manusia yang jauh lebih baik jika selamat dari kurungan neraka ini. Aku akan bertaubat, ujar salah seorang karibku. Aku menyesal menjadi manusia tidak berguna, hanya mengandalkan orang tua, tanpa mau usaha untuk menjadi manusia yang lebih baik. Ucapku, jika aku selamat dari pulau maut ini, aku berjanji tidak akan lagi menjahit parasit untuk kedua orang tuaku. Ucap salah seorang sahabatku yang lain. Kami semua saling melontarkan harapan dan penyesalan. Andai saja kami memiliki pekerjaan ataupun aktivitas yang berarti, kami pasti tidak akan berakhir di sini, hanya karena teriming-imingi oleh hadiah besar dari sayembara yang nyatanya sangat keji dan merenggut nyawa ini. Namun, penyesalan memanglah selalu datang terlambat. Dari kejadian ini, aku dan keempat sahabatku banyak sekali belajar tentang kehidupan. Ada orang yang memiliki keluarga sempurna namun tak memiliki cukup harta, sehingga ia rela untuk bersekutu dengan para jin dan menjadikan keluarganya sebagai tumbal. Ada pula orang yang bergelimang harta namun ia tak memiliki keluarga harmonis, sehingga ia pun tak segan untuk menghancurkan keluarga orang lain. Hidup memang tak pernah menemui titik puas jika manusianya itu sendiri tidak memiliki rasa syukur yang besar. Aku mulai belajar untuk memahami makna kehidupan yang memiliki cerita tak sama satu dengan yang lainnya. Hari ke-7 di Pulau Mati memberikan banyak pembelajaran dan renungan hidup. Namun, hidup terus berjalan. Aku dan keempat sahabatku pun menginginkan kehidupan itu dalam diri kami. Perlahan namun pasti perahu yang kami buat pun hampir selesai. Saat ini waktu menunjukkan pukul 4 sore. Itu artinya kami harus segera menuntaskan pengerjaan perahu ini. Atau kalau tidak, kami semua akan mati sia-sia bersama tumbal-tumbal yang lain. Saat kami semua sedang menyelesaikan perakitan perahu, aku melihat sebuah cahaya dari ujung laut lepas. Aku melihat cahaya itu mulai mendekat ke arah kami. Terlihat perahu besar mulai mendekat. Kami merasa kegirangan melihatnya datang. Aku pun melambaikan tangan tanda meminta pertolongan. Begitupun dengan keempat sahabatku. Perakitan perahu pun tertunda karena kami memilih untuk mendekat ke bibir pantai untuk meminta bantuan perahu yang datang. Namun setelah menanti beberapa waktu, nyatanya cahaya perahu yang datang hanyalah ilusi. Kami semua sangat kecewa dengan hal itu. Tetapi itu merupakan hal yang sangat aneh. Jelas-jelas aku melihat perahu itu mendekat ke arah kami. Namun kenapa tiba-tiba tidak ada siapapun yang datang? Apakah ini sebuah pengecoh dari para roh jahat agar kami tidak menyelesaikan perakitan perahi? Segala kemungkinan bisa saja terjadi. Kami pun memilih untuk melanjutkan pengerjaan perahu tanpa menghiraukan apapun atau siapapun. Kami tidak ingin lagi terkecoh dengan tipu muslihat para roh jahat yang bisa merusak rencana kami untuk pergi dari Pulau Mati ini. Kita semua harus fokus, ucapku. Jangan sampai terkecoh untuk kedua kalinya dengan tipu muslihat roh jahat yang berusaha mengusik konsentrasi kita. Ucap salah seorang temanku. Kita semua harus selamat, ucap salah seorang sahabatku yang lain. Semangat teman-teman kita pasti selamat, percaya padaku. Ucapku, waktu kami hampir selesai. Sudah tidak ada waktu lagi untuk tetap bersantai. Meskipun perahu yang kami buat belum sepenuhnya selesai, namun kami memutuskan untuk tetap menaikinya. Kami putuskan untuk menyeberangi lautan saat ini juga, sebab sudah tidak ada pilihan lain. Lebih baik mati karena sudah berusaha keras untuk hidup daripada mati dengan sia-sia karena tetap tinggal di Pulau Mati dan dijadikan tumbal dengan cara yang mengenaskan. Jika kita semua selamat, ayo kita cari dalang dari semua ini. Jangan sampai ada korban-korban selanjutnya, ucapku. Ini harus jadi sayembara terakhir. Jangan sampai ada sayembara-sayembara maut setelah ini, ucap salah seorang. Karibku kami pun mulai berlayar dengan perahu seadanya. Kami memutuskan untuk menggantungkan hidup dan mati kami kepada Tuhan.
Setidaknya kami sudah berusaha yang terbaik untuk tetap mempertahankan hidup kali. Sebab kami layak untuk hidup dan tidak layak untuk mati sia-sia dan menjadi tumbal bagi ketamakan seorang manusia. Tepat di pukul 5 sore, kami meninggalkan pulau mati itu dengan perahu ala kadarnya. Ketika kami mulai mendayung perahu, kami mendengar jeritan menyeramkan dari pulau itu. Jeritan yang begitu mencekam, mereka saling bersaut-sautan satu dengan yang lain. Kami pun sangat takut menoleh ke belakang. Namun, aku memberanikan diri untuk menengok ke pulau mati itu. Aku melihat bayangan perempuan dengan 2 anak kecil di sampingnya melambaikan tangan kepada kami sebagai tanda perpisahan. Kami berpikir, apakah kami akan benar-benar selamat? Atau bahkan kami akan mati di lautan lepas ini? Hanya takdir Tuhan yang bisa menjawabnya. Tetapi ada perasaan lega yang menyelimuti perasaanku saat ini, dan hanya satu harapanku, kami semua bisa selamat tanpa kurang satu apapun. Perjalanan kami tidak semulus yang kami kira. Gelombang ombak begitu keras dan terus-menerus menghantam perahu kami. Kami pun berusaha menyeimbangkan perahu agar tidak terbalik. Laut yang kami lintasi begitu dalam, sementara di antara kami hanya 3 orang yang bisa berenang dan 2 lainnya benar-benar tidak bisa berenang. Kami pun optimis untuk melanjutkan perjalanan ini. Bukan hanya gelombang ombak saja yang menghalangi kami, namun nyatanya roh-roh jahat yang bersemanyam di Pulau Mati pun terus saja membuat ilusi yang terus-menerus membuat kami terkecoh. Kali ini, mereka membuat sebuah ilusi gelombang yang sangat tinggi hingga hal itu membuat kami sangat panik. Kami hampir tidak bisa berkonsentrasi dalam mendayung, hingga perahu kami benar-benar terombang-ambing ke kanan dan ke kiri. Ayo konsentrasi teman-teman, ini hanya sebuah ilusi, ucapku. Tapi gelombangnya terlalu tinggi seperti gelombang tsunami, ujar salah seorang temanku. Bukan, ini hanya pengalihan konsentrasi. Tidak ada gelombang tinggi di sini. Ayo fokus, jangan sampai perahu yang kita naiki ini tumbang, ucapku. Ayo kita berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan, agar semuanya diberikan kemudahan, ucap salah seorang temanku yang lain. Kami pun mulai berdoa agar diberikan kemudahan oleh Tuhan. Benar saja, setelah kami berdoa dan menyerahkan sepenuhnya hidup kami kepada Tuhan, ilusi gelombang tinggi itu pun pelan-pelan menghilang. Kami pun bisa melanjutkan perjalanan kami dengan baik. Saat perahu kami berada di tengah laut, seketika saja perahu yang kami naiki bocor. Banyak sekali air yang masuk ke perahu yang kami naiki. Kami mulai kebingungan bukan kepalang. Kami pun memutar otak untuk bisa membuang semua air yang masuk ke perahu kami. Kami saling bahu-membahu untuk menuntaskan persoalan ini. Cuaca di tengah laut yang semula cerah berubah menjadi gelap gulita, rembulan dan ribuan bintang perlahan-lahan tertutupi oleh awan hitam nan tebal. Tak lama setelahnya hujan pun turun. Kami ingin menepi ke salah satu pulau terdekat, namun perahu kami sangat jauh dari daratan, sehingga tidak ada pilihan lain selain lenajutkan. Petir pun begitu kencang berbunyi diiringi oleh derasnya hujan malam itu. Air semakin masuk ke perahu kami, hingga akhirnya perlahan-lahan perahu yang kami naiki pun karam. Kami berlima terjatuh dari atas perahu. Aku dan kedua teman lain yang bisa bereang terus mengerahkan sisa tenaga kami untuk berenang, sementara 2 teman lain yang belum bisa berenang berusaha sekuat mungkin untuk ikut berenang meskipun sangat sulit. Jarak yang kami tempuh masih sangat jauh. Di tengah malam dan hujan yang terus berjatuhan, kami berusaha sekuat mungkin untuk menyeberangi lautan demi mempertahankan hidup kami yang sedang diambang kematian. Saat kami sedang berenang, tiba-tiba saja gelombang ombak begitu keras menghantam kami, hingga kami berlima pun tergulung ombak dan terbawa arus sampai tak sadarkan diri. Setelah beberapa saat, saya pun terbangun. Keempat karibku tergeletak tak jauh dari tubuhku. Aku mencoba membangunkan mereka semua dan mencoba mengecek denyut nadi satu persatu di antara mereka. 2 temanku lekas sadar, namun 2 temanku yang lain tak kunjung sadar. Bahkan denyut nadi di tangannya pun sudah tidak ada. Kedua temanku tewas tergulung ombak, dan kini kami hanya bertiga. Kami saling berpelukan satu sama lain dan setelahnya mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang janggal. Ternyata kami terdampar di Pulau Mati lagi. Kami bertiga sangat histeris setelah berjuang begitu keras membuat perahu dan mencoba menyeberangi lautan, namun nyatanya kami berakhir di Pulau Mati ini. Kami bertiga begitu pasrah dan tidak bisa lagi untuk berpikir apapun. Tak lama kemudian,
aku mendengar sebuah suara yang berasal dari bibir pantai. Suara itu mulai mendekat ke arah kami. Kalian akan tetap menjadi tumbalku. Ucap suara itu ternyata, suara itu berasal dari sosok lelaki bertubuh besar dengan dandanan rapi. Ia kemudian membawa kami bertiga menuju ke arah rumah kosong di Pulau Mati. Ia tak sendiri, ia dibantu oleh 2 punggawanya. Aku di sini hanya bisa pasrah, mungkin ajalku semakin dekat. Setelahnya, sosok lelaki itu pun melakukan ritual persembahan untuk menjadikan kami bertiga yang masih hidup menjadi tumbalnya. Lelaki itu tertawa puas sebab tujuannya tercapai. Melakukan sayembara magis yang banyak mencuri perhatian orang lain dan menjadikan seluruh pesertanya sebagai tumbal. Lelaki itu merasa takdir selalu berpihak baik kepadanya. Aku dan kedua karibku yang masih selamat pun hanya bisa pasrah dengan hidup kami. Meskipun kami sudah sangat keras berjuang untuk tetap hidup, namun pada akhirnya kami kembali ke pulau tak berpenghuni ini dan berakhir menjadi tumbal kemusyrikan dari sosok lelaki yang saat ini berada tepat di hadapan kami. Sosok lelaki yang kami sendiri pun tidak kami kenal sebelumnya. Namun, sebelum ia menjadikan kami tumbal, ia lebih dulu memperkenalkan siapa dirinya dengan kesombongan yang nampak begitu jelas. Selamat, kalian bertiga ternyata sangat kuat hingga masih bertahan sampai detik ini. Ucapnya, siapa kamu? Mengapa kamu tega menjadikan kami semua seperti ini? Ucapku, kalian yang datang, saya hanya memberikan kalian kebahagiaan tidak lebih. Ucapnya, jika kami tahu kalau kami akan dijadikan tumbal kelaknatan Anda, kami pun tidak akan sudi sampai di tempat terkutuk ini. Ucapku, sudahlah. Pada akhirnya kalian tetap di sini, dan saya akan segera mengirim kalian ke surga. Ucapnya lagi, sebenarnya kamu siapa? Ucapku dengan nada yang mulai meninggi, baiklah, karena kamu memaksa, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, supaya kematian kalian bisa tenang. Saya Aji Purnomo, pengusaha tekstil yang paling berjaya di kota ini. Kalian tahu? Kekayaan saya tidak akan habis walaupun sampai saya mati nantinya. Itu semua karena keajaiban pulau ini yang sudah mengubah hidup saya yang semula hanya rakyat. Jelata kini menjadi rakyat yang bergelimang harta. Ucapnya sembari tertawa. Dengan menjadikan istri dan kedua anakmu sebagai tumbal. Ucapku semakin marah. Diam kamu. Ucapnya. Kenapa? Kamu heran? Mengapa kami tahu tentang itu? Ucapku, diam. Ucapnya lagi, istrimu datang kepada kami. Dia menceritakan semuanya termasuk kebejatan suaminya sendiri. Ucapku, lelaki yang mengaku bernama Aji itu sangat marah kepadaku. Ia kemudian mendekat ke arah kami bertiga dan menampar kami satu persatu. Ia hampir kehilangan akal saat mendengar semua ucapanku. Lelaki itu tidak sendirian. Ia dibantu oleh 2 ajudannya untuk mengeksekusi kami. Entah aku sendiri pun tidak tahu hal apa yang mendasari mereka datang. Sedangkan tanpa kedatangannya pun seluruh peserta di pulau ini sudah mati karena ulah roh Ia Haras yang bekerja sama dengan mereka. Tak lama kemudian saat kami dan lelaki itu sedang bersih tegang, angin kencang pun datang menghampiri kami. Saat ini, aku bersama kedua temanku berada di ruang persembahan yang bersembunyi di rumah kosong yang terletak di Pulau Mati ini. Kami sudah dibaringkan dengan tangan dan kaki terikat. Angin itu berasal dari roh jahat yang seketika saja datang, menghampiri kami. Lelaki itu pun langsung menunduk tanda patuh. Aku melihat sosok roh jahat itu menghampiri lelaki yang bernama Aji. Kamu hampir gagal, ucap roh itu. Aku sendiri tidak bisa melihat sosok roh jahat itu. Namun aku mendengar suaranya, bahkan kata per kata yang ia ucapkan pun aku tahu. Maafkan saya Tuan, saya tidak tahu bahwa akan ada yang melarikan diri, ucap lelaki itu. Hari ini adalah hari terakhir kamu. Jika kamu tidak mempersembahkan mereka, maka kamu sendirilah yang akan menjadi tumbal, ucap roh jahat. Itu saya janji, hal ini tidak akan terulang lagi Tuan, dan malam ini mereka akan saya jadikan persembahan sempurna untuk Tuan. Jawab lelaki itu, bagus, ucap roh jahat itu. Dari perkataan mereka, ini akan menjadi malam terakhir untukku dan kedua sahabatku. Tanpa sadar, aku pun mulai meneteskan air mata. Aku memikirkan semua tingkah buruk yang selama ini sudah aku perbuat. Ternyata nyawaku benar-benar berarti, namun selama ini aku tak sadar akan hal itu. Aku malah menyia-nyiakannya dengan tidak berbuat apapun. Aku pun juga memikirkan semua dosa yang kuperbuat kepada ayah dan ibuku.
Aku terus-menerus menjadi beban mereka dan meminta sesuatu dengan cara memaksa. Aku menyesal akan semua itu. Jika saja ada keajaiban datang menghampiriku detik ini juga, aku berjanji akan menjadi sosok yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Penyesalan itu pun menghampiri kedua karibku yang nyatanya memiliki sikap dan kehidupan yang tak jauh berbeda denganku. Tak lama setelahnya angin kencang pun kembali berhembus dan nampaknya roh jahat itu pun enyah dari hadapan lelaki yang bernama Pak Aji. Ia kemudian kembali mendekat ke arahku dan dua sahabatku. Entah apa yang akan dilakukan olehnya, apakah ia akan mengiris leher kami, mencekik kami, atau memukul kami hingga tewas. Kami tidak tahu dengan cara apa ia akan membunuh kami. Namun, aku hanya berharap apapun caranya jangan sampai kesakitan lama bersemayam di tubuhku. Sebutkan permintaan terakhir kalian, ucap lelaki. Itu kami hanya terdiam mendengar lelaki itu menanyakan permintaan kami sebelum kami benar-benar mati. Kami hanya bisa menggelengkan kepala kami tanpa tidak meminta apapun. Sebutkan saja, saya akan mengabulkannya. Ucap lelaki itu lagi. Kami tetap dengan keteguhan kami, enggan untuk menjawab pertanyaan dari sosok lelaki yang bernama Pak Aji. Baiklah, jika kalian enggan untuk meminta apapun dari saya, sekarang sudah saatnya. Ucapnya, kami pun hanya bisa memejamkan mata agar tak melihat bagaimana ritual yang dilakukan oleh lelaki itu kepada kami. Kami benar-benar sudah pasrah dan menyerahkan semua hidup dan mati kami kepada Tuhan. Jika memang ini menjadi akhir tadi takdir hidupku dan kedua karibuk, maka kami ikhlas dan menganggap bahwa ini merupakan balasan atas ketidakbaikan kami selama hidup. Saat kami sudah berserah kepada Tuhan, terdengar suara sosok perempuan dari kejauhan yang mulai mendekat ke arah kami. Hentikan itu, ucap sosok perempuan itu. Abi, jangan, ucap sosok anak kecil yang tiba-tiba saja datang mendekat aku, dan kedua karibku pun mencoba membuka mata untuk memastikan siapa sosok yang datang mendekat ke arah kami. Aku melihat sosok perempuan yang kemarin menghampiri kami dan memberikan sebuah nasihat kepada kami untuk lekas pergi. Perempuan itu adalah istri dari lelaki yang saat ini akan menjadikan kami tumbal, dan kedua suara anak kecil yang datang mendekat adalah anak dari mereka berdua. Mengapa kalian ada di sini? Mengapa kalian datang? Ujar Pak Aji. Sudahi ini semua, Mas. Kekayaan yang kamu dapatkan adalah sebuah kekosongan. Ucap perempuan itu. Seharusnya kalian tidak di sini, ucap Pak Aji. Kami datang karena kamu terus-menerus melakukan hal yang tidak semestinya kepada manusia-manusia yang tidak berdosa terhadapmu, Mas. Ucap sosok perempuan itu menimpali. Abi, berhenti. Cukup kami saja. Ucap kedua anak mereka. Lelaki yang bernama Aji pun merasa bersalah. Ia yang semula begitu menyombongkan dirinya, seketika terenyuh saat mendengar suara kedua anaknya yang memintanya untuk berhenti. Rasa bersalah yang dulu sudah hilang kini tumbuh kembali. Pak Aji merasa sangat-sangat bersalah sebab sudah menjadi ayah yang begitu buruk untuk kedua anaknya. Bukan hanya gagal sebagai seorang ayah, ia pun juga gagal menjadi seorang suami untuk istrinya tersebut. Dulu ia dibutakan oleh kekayaan yang semu hingga membuat ia tega mengorbankan semuanya tanpa pandang bulu. Rasa bersalah yang menyelimutinya pun hanya bertengger sesaat saja. Ia kemudian melanjutkan kehidupan dengan kecukupan harta yang membuat ia sendiri lupa akan jiwa kemanusiaan dalam hatinya. Ia tumbuh menjadi manusia yang tak mampu memanusiakan manusia lain. Abi tidak bisa berhenti di sini, nak, ucapnya kepada kedua anaknya. Kenapa, Abi? Tanya kedua roh anaknya. Jika Abi berhenti di sini, Abi yang akan mati, ucapnya. Tapi kalau Abi tidak berhenti, Abi akan terus-menerus menjadi pembunuh. Jawab kedua, roh anaknya Pak Aji pun merasa sangat bersalah. Ia mulai tersadar karena ucapan kedua anaknya tersebut. Terlebih lagi saat kedua roh anaknya mendekapnya begitu erat. Hati kecil Pak Aji pun mulai tergerak. Ia pun mengulurkan waktu untuk menumbalkan diriku dengan kedua karibku. Hingga akhirnya jam pun menunjukkan pukul 12 malam. Itu artinya hari akan segera berganti. Sementara jika Pak Aji tidak melakukan persembahan tumbal saat ini juga, maka kematian akan segera menghampirinya. Ayo dekap kami, Mas, ucap sosok perempuan yang tak lain adalah istri Pak Aji. Ayo Abi, ucap roh kedua anaknya.
"Abi datang, Nak." Ucap Pak Aji Hari pun berganti, dan dalam waktu, sesaat sosok lelaki yang bernama Aji pun menjadi tumbal ketamakannya sendiri. Angin kencang menggulung badannya, membawanya keluar dari ruangan persembahan, dan kemudian terjatuh di atas lantai hingga tewas. Semua roh jahat datang mendekat, dan satu persatu mendekap jiwa Pak Aji. Kini Pak Aji pun benar-benar menjadi tumbal. Aku dan kedua karibmu mencoba melepaskan diri dari ikatan yang mengikat tubuh. Kami pun berusaha keluar dari rumah kosong itu dan menuju bibir pantai. Kami pun memutuskan untuk kembali berenang dan lepas dari jeratan tumbal Pulau Mati.